Oke, kali ini gue mau bahas soal alasan kenapa pemain Indonesia itu sulit bersaing ketika sudah abroad bermain di luar negeri. Nah, frankly speaking, kita harus tahu kenapa klub luar negeri menginginkan pemain kita itu untuk join ke mereka. Pertama, karena untuk mendongkrak popularitas klub mereka tentunya, karena negara kita ini besar, 270 juta jiwa plus-plus, dan ketika mereka merekrut pemain muda berbakat kita untuk join ke klub mereka, itu akan sangat menguntungkan dari segi marketing, popularitas di medsos, maupun dari penjualan merchandising. Dan tentunya itu nggak ada masalah sebenarnya, karena kita mendapatkan keuntungan juga, yaitu pemain kita bisa mendapatkan pengalaman, jam bermain, atmosfer bermain yang lebih berbeda tentunya jika bermain luar negeri, dan itu akan berpengaruh kepada timnas kita jika mereka lebih banyak yang bermain luar negeri dikumpulkan menjadi satu kesatuan di timnas. Nah, namun yang sering kita lihat adalah pemain kita begitu dapat berita bahwa seperti contohnya Arhan join ke J-League walaupun kasta kedua, tapi kita semua sangat hype, sangat bangga, sangat senang sekali. Tapi hingga saat ini tidak pernah diturunkan alasan dari Ferdinya, karena Arhan masih perlu adaptasi, perlu membenahi cara bertahannya dan lain sebagainya. Tentu itu ada, faktor itu benar, tapi tentunya kita harus refleksi diri, berkaca pada diri kita sendiri bahwa pemain di Indonesia, pemain sepak bola kita itu kualitasnya belum setop itu untuk bisa menembus level 1 benua Eropa seperti Belanda, Jerman, Italia, langganan Piala Dunia tentunya, dan juga level Asia seperti Jepang, Korea. Mungkin kasta keduanya bisa lah, seperti Asnawi dia bisa bersaing kan, dia sudah menunjukkan. Nah, jadi karena memang kualitas pemain kita tidak setinggi itu, pemain kita berbakat, tapi karena kita pembinaannya itu sudah terlalu telat ya, jadi istilahnya di usia belasan kita sudah baru dilatih di sana untuk meningkatkan skill segala macam, sementara di negara mereka sejak usia 6 tahun bahkan sampai berjenjang ke 17 sudah dilatih terus menerus. Jadi membuat pemain kita itu begitu sudah masuk ke profesional dan abroad ke luar negeri tidak bisa langsung menyatu, tidak bisa langsung melebur ke dalam tim, mendapatkan jam reguler bermain. Nah, tentunya klub-klub luar negeri tersebut akan memainkan pemain kita pada saat mungkin posisi mereka sudah aman, atau posisi mereka sudah nothing tulus, tidak mengejar apa-apa lagi. Gue berani taruhan bahkan kalau Pratama Arhan akan dimainkan di sisa match terakhir Tokyo Verdy, di mana Tokyo Verdy sudah dipastikan tidak akan bisa mengejar tiket promosi ke J-League dan tidak terdegradasi. Gue berani taruhan akan hal itu. Dan mungkin sosok seperti Egy dan Witan yang mereka bisa bersaing di klubnya dan mereka tampil bagus juga di Senika. Namun sayangnya Senika bangkrut, krisis keuangan. Mungkin bagi Witan dia bisa kembali ke Lechia karena dia statusnya pinjaman. Bagi Egy dia harus mencari lagi. Nah, sebenarnya kawasan seperti apa sih, negara seperti apa sih yang cocok untuk pemain kita? Kalau menurut gua, destination untuk pemain kita itu cocoknya di kasta keduanya. Jangan kita berbicara banyak ingin mengejar level Eropa top satunya, langganan Piala Dunia, atau di Asia Timur sana kasta satunya. Kita harus menurunkan standar kita di level 2 Eropa, seperti di Eropa Timur. Seperti Eropa Timur dan juga di Asia Timur kasta keduanya, atau di Asia Barat kita bisa bersaing di sana. Jadi kita sebagai penggemar tentunya harus realistis juga terhadap pemain kita seperti apa, dan keuntungan dari klub tersebut mengambil pemain kita, mengapa dimainkan atau tidak itu seperti apa, kita harus realistis gitu.
Dan juga seperti Bagus Kavi juga contoh yang satunya, dia di Utrecht tapi cuma main 2 kali dan menghabiskan kontraknya di sana berkutat dengan cedera, sangat minim sekali jam bermain sehingga dia dilepas, tidak diperpanjang, dan sekarang trial digosipkan di klub Yunani. Nah, pemain kita itu kalau memang ingin bersaing di Eropa, bersaing di luar negeri, abroad, memang harus lewat jalur trial. Karena begitu pemain kita di trial oleh tim di luar negeri tersebut dan lolos, maka klub tersebut akan menjadi yakin bahwa mereka mengambil keputusan yang tepat untuk mengontrak pemain kita. Pemain kita itu masuk melalui jalur trial yang murni. Seperti Rafli Asrul yang juga digosipkan di Yunani sana ya, sedang trial dan lolos. Nah, hal-hal semacam inilah yang bisa menjadi faktor bagus. Pemain kita harus sadar pemain kita itu kualitasnya seberapa jauh, tidak bermimpi muluk-muluk pemain kita itu selevelnya Roberto Carlos, Messi, dan lain sebagainya. Maka mereka lewat jalur trial untuk bisa tembus, dan mereka bisa membuktikan di trial kalau mereka punya kualitas, mereka akan direkrut dan dikasih kontrak. Tapi kalau tidak, mereka bisa mencari destination lain untuk bisa mewujudkan impian mereka abroad di luar negeri. Nah, kita sebagai penggemar intinya harus realistis dan harus mengerti kenapa pemain kita itu kalau di luar negeri kasusnya seperti Arhan yang tak kunjung dimainkan, kasusnya Bagus Kavi yang bahkan sempat yang sekarang sudah berlatih bersama Barito, penurunan karir istilahnya. Kita harus mengerti lah. Dan tentu kita harus support mereka untuk terus berkarir di luar negeri karena itu akan bermanfaat positif ke timnas kita jika mereka jadikan jadi satu kesatuan yang satu. Thanks for watching.